Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang macam-macam air. Secara global, air di dalam bersuci atau toharoh dibagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan dengan air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua dinamakan dengan air suci namun tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air yang najis. Kita akan bahas satu persatu. Air mutlak adalah air yang suci dan bisa mensucikan hadas ataupun najis. Nah, kata air mutlak di sini yang bisa mensucikan kita dari hadas kecil maupun besar itu terdiri dari beberapa hal. Ada 7. Yang pertama air hujan. Jadi air mutlak itu terdiri dari air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber atau mata air salju, dan air embun. 7 ini dinamakan sebagai air mutlak. Kenapa dinamakan air mutlak? Karena dia tidak berubah bentuknya. Allah menciptakan air hujan dengan warna putih, misalkan tanpa bau, tanpa ini. Nah, dan dia belum berubah, maka dinamakan air mutlak. Begitu juga dengan air yang keluar dari mata air salju, air dari sumur. Nah, yang masih tetap di sifat-sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dinamakan sebagai air mutlak yang berfungsi suci dan bisa mensucikan, artinya bisa dipakai untuk berwudu dan dipakai untuk mandi besar. Nah, air mutlak ini hukum pemakaiannya secara umum adalah mubah, boleh kita pakai. Namun bisa berubah menjadi makruh, air yang mubah tadi berubah menjadi makruh manakala dia panas karena terkena sinar matahari. Air yang kita ambil dari sumur misalkan, kemudian terkena matahari, panas, terkena sinar matahari, maka dia bisa mensucikan, namun dimakruhkan, tidak dianjurkan. Sebabnya karena para ulama mengatakan diantaranya Imam Nawawi rahimahullah, karena air yang panas yang disebabkan oleh sinar matahari bisa mengganggu kesehatan kita, yaitu bisa menjadikan lepra, sakit kulit dan lain sebagainya, maka tidak dianjurkan. Nah, air mutlak tadi bisa berubah menjadi haram pemakaiannya manakala airnya cara mendapatkannya adalah dengan cara mencuri. Seseorang ngambil airnya orang lain tanpa izin, lalu mau wudu pakai air tersebut. Nah, ini hukumnya haram. Orang di bis mau sholat, nggak ada air, lalu ngambil airnya orang. Nah, ini tidak diperkenankan. Nah, air yang terkena sinar matahari tadi yang hukumnya makruh, kapan dia makruh untuk dipakai? Apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu terjadinya itu di negeri yang panas, kayak di Timur Tengah, ya di Saudi, itu sampai 50 derajat. Nah, ini hukumnya makruh. Lalu kemudian, apabila air tersebut diletakkan di bejana yang terbuat dari besi atau tembaga. Kalau air sumur yang kita ambil, atau mata air kita ambil, kita letakkan di tempat dari kayu, lalu terkena sinar matahari dan dia panas, maka di sini tidak makruh. Karena syarat dimakruhkannya itu tempatnya terbuat dari bejana yang terbuat dari besi atau tembaga. Kalau di luar dari tembaga dan besi, maka tidak makruh. Lalu kemudian sebelum didinginkan, kalau air yang tengah hari misalkan sempat terkena sinar matahari di bejana yang terbuat dari besi atau terbuat dari tembaga, kita biarkan sampai sore dia dingin. Ini nggak apa-apa, nggak ada masalah, bukan makruh ya. Dan kalau dipakainya untuk anggota badan kita. Tapi kalau kita pakai untuk misalkan mau sujud, ada najis di situ, nggak ada air kecuali air musammas tadi, atau air yang panas karena terkena sinar matahari, maka ini tidak dimakruhkan. Jadi air panas yang diakibatkan oleh sinar matahari menjadi makruh apabila itu terjadi di negeri-negeri yang sangat panas sekali, kemudian kedua di bejana yang terbuat dari besi atau tembaga, lalu kemudian dipakainya di badan kita. Kalau dipakai untuk najis di tempat kita, lantai masjid misalkan, atau di baju kita, ini tidak ada masalah dan belum didinginkan. Kalau ditunggu sampai sore atau sampai dingin, kita dinginkan dulu, maka ini tidak ada masalah. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.